Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali di program Diskusi Sekolah Sabat, sebuah forum diskusi pembelajaran Alkitab yang di triwulan ketiga tahun 2020 ini membahas mengenai menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Pada pekan ini fokus dari pembahasan kita adalah bagaimana melihat orang melalui penglihatan Yesus. Kadang kita merasa tidak ada beban untuk berbicara kepada orang, tapi kalau kita melihat karakter Yesus, sangat-sangat peduli kepada orang lain. Itulah yang mau kita pelajari. Di studio ada dua sahabat kita yang akan berdiskusi bersama. Mereka akan memperkenalkan diri mereka masing-masing dan juga menjawab satu pertanyaan. Ketika melihat orang yang baru, bagaimana kita menilai, oh ini orangnya kayak seperti ini gitu. Apa yang menjadi proses pemikiran di otak? Silakan. Shalom, nama saya Norman Tambunan. Kalau ditanya, kalau ngeliat orang baru apa yang pertama kali dilihat itu, penampilan pasti, tapi suaranya biasanya. Suara? Iya, karena kadang ada yang penampilannya kayaknya sangar banget, tapi suaranya lembut. Oh, berarti gitu. hatinya lembut kira-kira iya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Norman. Dan juga sahabat kita, Pendeta Leroy Fakfahan, seorang gembala jemaat di DKI Jakarta. Apa kabar Pendeta? Sehat, dahsyat. Puji Tuhan. Pendeta melihat orang seperti apa? Ya memang kalau saya melihat orang kan wajahnya dulu dilihat ya. Wajah. Ya, wajahnya. Jadi coba mau menilai apakah orang ini kira-kira boleh diajak bicara. Karena kita rindu asal kita bertemu dengan orang, maunya ya adalah komunikasi ya begitu ya. Nah, kira-kira begitu. Raut wajah ekspresinya. Raut wajah ya. Oke, ya sibuk atau apa ya gitu. Iya. Kita bisa lihat dari wajah. Betul. Baik, kita akan mulai dengan membaca ayat inti kita dan doa buka dari Norman. Ayat inti kita terdapat dalam Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas pimpinanmu hingga pada saat ini. Kami akan mendiskusikan sekolah sahabatmu, kiranya apa yang kami diskusikan dapat menjadi satu berkat bagi kami dan juga bagi orang yang mendengarkannya. Bapak berkati juga Pendeta Leroy di sini yang akan memimpin arahnya diskusi ini. Engkau berkati dia, Engkau berikan kebijaksanaan dari surga agar dapat nanti menyimpulkan sekolah sahabat ini sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapak. Ampuni kami akan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, skill untuk menilai orang itu tidak mudah ya. Harus ada bertahun-tahun pengalaman atau mungkin harus sekolah psikologi dulu untuk benar-benar mengetahui ataupun bisa menilai orang itu seperti apa. Tapi yang paling unggul, yang tahu isi hati dan pikiran kita ya Yesus gitu kan. Kita mau melihat bagaimana sampai kok dia bisa sebegitu berbelas kasihannya ketika melihat orang. Sedangkan kita kadang cuek, gak peduli, kalau gak kenal kan tak kenal maka tak sayang ya. Lulu gua gitu. Kalau kenal baru berbeda gitu perasaannya. Nah, waktu kita mempelajari Yesus, dia telah berada di mana-mana. Intinya di jalan-jalan ramai dia ngobrol sama orang. Di lereng bukit dia ngobrol sama orang. Di jalan yang berdebu dia ngobrol sama orang. Jadi terlepas dari situasi dan kondisinya, Yesus bisa berbicara hati ke hati kepada orang. Kok bisa ya? Gitu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Dan orang-orang yang dia temui itu ujung-ujungnya setelah bertemu dengan Yesus menjadi orang-orang yang sangat hebat gitu. Kalau kita mau sebutkan ada Petrus, orang yang kalau saya melihat Petrus saya segan gitu karena terlalu vokal ya. Kan saya orangnya nggak mau biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau lihat Petrus, wah terlalu vokal, saya akan jauhi. Tapi Yesus mendekati Petrus dan akhirnya Petrus menjadi seorang pengkhotbah Injil yang luar biasa. Ada juga Yakobus dan Yohanes, orang yang katanya radikal, berapi-api. Akhirnya Tuhan ubahkan jadi juru kabar yang radikal dan berapi-api juga gitu. Masih dengan karakter yang sama tapi digunakan secara positif. Lalu ada juga wanita, Maria Magdalena, wanita Samaria dengan segala wanita katanya lebih berbelas kasihan. Yesus gunakan compassion itu untuk menjangkau orang lain. Ada juga Thomas, orang yang sinis. Biasanya di diskusi sekolah sahabat kalau ada yang orang pertanyaannya susah, nanti di potluck dia makan sendiri gitu kan. Tapi di sini dibilang Yesus melihat
pertanyaannya tulus sebenarnya. Dia ingin tahu supaya itu yang akan dia ceritakan kepada orang lain. Tapi kita kadang nggak melihat itu ya. Berhenti di, orang ini terlalu kritis gitu kan, males ngobrol sama dia gitu misalnya. Jadi Yesus bisa melihat potensi, kok kita nggak bisa gitu ya. Kita mau belajar bagaimana memakai kacamata surga supaya kalau nonton film-film pahlawan, kalau ditanya kamu mau dapat superpower apa, salah satunya pengen baca pikiran orang katanya, supaya kita bisa mempergunakan dia atau bisa klop lah sama dia gitu kan ya. Inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita, tetaplah bersama kami. Memulai pembahasan kita mau lihat satu mujizat di mana kita bisa melihat interaksi Yesus kepada seseorang. Nah, tolong Norman jelaskan bagaimana ceritanya. Ya, jadi di hari Minggu ini kan kita belajar bagaimana seorang yang buta di Betsaida, dia dibawa oleh, kalau di sini sih dibilang ada orang yang membawa dia kepada Yesus dan mereka memohon supaya orang ini disembuhkan, gitu kan. Nah, lalu Yesus membawa orang buta ini bersama rombongannya keluar dari kota tersebut, terus disembuhkanlah. Nah, yang jadi uniknya adalah dari semua mukjizat Yesus yang tertulis di Alkitab, di Betsaida ini merupakan salah satu mukjizat yang menurut aku pribadi itu rada membingungkan, karena yang pertama bahwa biasanya kan kalau ketika ada orang sakit ingin disembuhkan gitu, atau yang pekan lalu kita belajar bagaimana orang kerasukan itu disembuhkan, pada umumnya adalah orang tersebut yang datang gitu loh. Iya. Orang tersebut yang datang, dia tahu bahwa dia sakit, dia tahu dia butuh Tuhan, dia datang. Tapi yang ini dia dibawa oleh orang banyak, dia dibawa oleh teman, ada kemungkinan bahwa dia kerabat atau teman-temannya, dibawa ke hadapan Tuhan. Lalu mereka memohon kepada Tuhan. Mereka meminta, Tuhan tolong sembuhkan teman saya, tolong sembuhkan dia. Nah, yang uniknya adalah bahwa setiap orang yang membawa orang buta ini adalah mereka tuh bersama-sama gitu, bersama-sama memohon. Yang artinya bahwa kadang itu orang kan nggak sadar, orang di luar sana tuh banyak yang nggak tahu bahwa Tuhan itu bagaimana, Allah yang kita percaya itu bagaimana. Jadi disitulah fungsinya kita, bahwa bersama-sama nih, sama-sama kita datang kepada Tuhan, sama-sama kita mohon kepada Tuhan. Karena di sekolah Sabat nih, di paragraf yang bawah, kadang-kadang kita harus membawa orang lain kepada Yesus dengan sayap iman kita. Di sebelumnya orang itu mungkin tidak memiliki iman bahwa Yesus dapat menyembuhkannya, tetapi teman-temannya melakukannya. Walaupun orang yang kita bawa kepada Tuhan dia belum percaya, tapi melalui apa yang kita percayai, melalui apa yang kita lakukan, orang tersebut dapat percaya gitu. Sama seperti orang buta tadi, ya apa yang dia bisa lihat gitu. Siapa yang menuntun dia kepada Tuhan gitu loh. Tapi karena dibawa oleh teman-temannya dan teman-temannya percaya, maka orang tersebut dapat disembuhkan. Yang jadi pertanyaan aku, pendeta, nanya lagi saya. Di episode nanya mulu. yang jadi pertanyaan, di mukjizat ini kan kenapa Yesus harus ada 2 tahapan? Karena kalau sebelum-sebelumnya kayak kita bisa bilang wanita yang pendarahan sekali sentuh sembuh, yang lain disentuh sembuh. Kenapa yang ini harus 2, pendeta? Apa maksud Tuhan itu ya? Ya, dan memang agak unik karena tadi sebutkan tentang wanita yang pendarahan 12 tahun ya. Dia bahkan belum sempat bicara dengan Yesus ya. Cuma menyentuh. Saya udah sembuh dia. Ya walaupun ada konfirmasi ulang. Nah, pertanyaannya, mengapa harus 2 tahap, kan begitu? Ya ini menarik ya. Tapi di dalam Alkitab kita harus jujur bahwa tidak ada semacam penjelasan terhadap pertanyaan ini. Nah, ini menariknya orang muda ya. Orang muda lihat angle kan begitu, lihat angle dan kemudian mulai masuk kepada logika. Jadi didramatisir dalam kepala bagaimana terjadinya, kenapa harus 2 tahap. Nah, ini boleh saja ya, ini boleh saja terjadi, ada hubungannya dengan bagaimana Yesus tidak menyembuhkan orang itu di tempat di mana orang-orang, karena disebut ini kan jadi orang dimaksud di sini plural ya, plural. Orang-orang ini membawa lalu kemudian memohon on behalf of this namanya yang sakit ini. Tapi Yesus justru bawa dia keluar kampung. Lalu kemudian setelah sembuh,
disuruh jangan masuk kampus, jangan dulu masuk kampung. Ya. Jadi ada kaitannya bahwa Yesus ini ingin membawa orang ini kepada satu situasi. Artinya gini, kita sudah mulai main tafsir ini ya. Dalam satu situasi di mana dia bertumbuh pribadi. Ya, karena dalam konteks kita lihat bahwa orang ini dibawa. Ya. Lalu kebutuhannya juga itu dipohonkan oleh orang lain, bukan dia. Artinya dia tidak dalam pandangan sebenarnya. Dia hanyalah objek yang dibawa lalu kepadanya atau baginya dimintakan sesuatu. Dan di sini Yesus bawa dia, lalu kemudian ini pakai meludah ya. Iya. Meludah matanya, lalu dijamahkan kira-kira demikian, baru dibilang apa yang kau lihat. Dan jelas dia bisa melihat sebenarnya, karena ada bedanya yang namanya pohon dengan orang, kan begitu. Iya. Hanya memang nggak jelas ya, ada artinya sesuatu yang belum terlalu clear ya pada pandangannya. Lalu kemudian Yesus melakukan sesuatu lagi. Ya. Lalu kemudian ditanya lagi kembali. Nah, sekarang kamu lihat apa? Dan bahasa yang disebutkan katanya, jadi kata yang digunakan itu menerangkan bahwa matanya itu memang bisa melihat dengan jelas, ya, clear, tidak ada defect sedikit pun. Ya. Nah, ini kan membawa dia kepada satu situasi bahwa dia harus bertumbuh secara pribadi. Jadi jamahan pertama memberikan dia semacam shock terapi ya. Oh iya, tapi belum jelas. Tapi kemudian dia mulai bergerak kepada iman itu. Ini orang ini bisa ini. Ini orang ini bisa ini ya. Kira-kira begitu. Jadi kenapa harus 2 kali? Nah, inilah cara-cara Tuhan ya. Sama seperti kalau kita bawa ke dalam personal experience ya. Jadi bisa saja kita minta 100% ya permohonan kita. Tapi kemudian Tuhan kasih segini. Agar kita bertumbuh di situ ya. Bukan maksudnya jadi kemudian katakan berarti Tuhan tidak bisa lakukan 100%, bukan, tapi dia butuh kerja sama kita. Karena untuk apa mukjizat dibuat? Itu bukan hanya untuk kesembuhan kita, tapi untuk pertumbuhan iman kita. Jadi kita dimenangkan 100% ya. Jadi tahap demi tahap. Ini yang 2 tahap. Dan ini satu-satunya, seperti Norman tadi bilang, ini satu-satunya catatan yang menyebutkan ini 2 tahap. Butuh 2 tahap. Jadi seperti pergi ke dokter. Jadi nggak langsung sembuh. Datang lagi besok ya. Gitu. Iya. Betul. Itu implikasinya luas dan realistis. Yeah. Karena kalau kita memperkenalkan kebenaran atau Yesus kepada teman kita, nggak langsung dia, ya bener sih yang lu bilang gitu kan. Ada progres, dan progres itu bisa kita lihat kok. Ini teman kita udah semana nih dia nih. Exactly. Pertumbuhannya, ya kan. Yeah. Hasil baik tidak selalu didapat secepat itu ya. Amin. Ada progres. Oke, kita akan lanjut melihat bagaimana dengan perbedaan-perbedaan yang kita temukan di orang lain setelah yang satu ini. Ketika bertemu dengan orang lain supaya klop, biasanya kita mencari persamaan, ya kan? Ini hobinya apa nih? Minatnya apa? Mungkin kita bisa ngomongin bola dulu kali ya, gitu kan ya, kalau buat para pria, baru nanti ujungnya bisa panjang. Tapi bagaimana kalau kita bertemu dengan orang yang memang berbeda sekali? Di dalam hari Senin disinggung dengan wanita Samaria, orang yang budayanya beda sekali, menyembah Allahnya saja berbeda, mungkin bahasa juga berbeda, kecenderungan topik yang dipakai sehari-hari juga berbeda. Tapi Yesus bisa berbicara hati ke hati dengan wanita Samaria ini. Dan hal yang unik adalah, walaupun Yesus dan wanita Samaria ini berbeda, Yesus tidak berfokus, pembicaraannya tidak berfokus pada perbedaannya. Tentang penyembahan berhala misalnya. Oh, kamu agama apa gitu. Oh, kok di agama kamu begini-begini ya, di agama saya begini-begini loh. Mulainya aja udah jauh ya, udah beda ya kan. Nanti ketemunya susah gitu. Nah, yang Yesus tekankan di sini adalah ini orang butuhnya apa gitu ya. Dia lagi di sumur, oh berarti butuh air. Oke, kalau butuh air, saya mau arahkan pembicaraan ini kepada air kehidupan. Langsung to the point banget gitu ya. Tapi kadang kita miss untuk melihat poin ini ketika kita bertemu dengan orang lain. Apa yang kita bisa pelajari dari sini tentang menerima perbedaan
yang pada zaman sekarang bisa menjadi akar dari rasa tidak hormat atau rasa jijik. Baru-baru ini di dunia kita terjadi lagi perbedaan ras ya kan di Amerika Serikat, sampai pergerakannya mendunia gitu kan, yang mungkin saya nggak usah sebut kali di sini pergerakannya, tapi kita tahu lah karena perbedaan ras diperlakukan dengan tidak layak, sedunia berontak gitu ya, nggak boleh nih kayak gini. Nah, dalam melihat perbedaan seperti ini, Matius 7 ayat 6 juga terkesan kontroversial. Nah, ini nanti kita minta pencerahan dari Bapak Pendeta ya. Matius 7 ayat 6 mengatakan bahwa janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Disebut anjing. Jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi katanya. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Bagi kita yang sudah pernah mempelajari ini, kita tahu ini tidak berbicara mengenai anjing dan babi literal ya, tapi kepada bangsa lain yang mereka anggap seperti binatang tersebut. Nah, bagaimana pendeta kita untuk zaman sekarang lah ya, melihat pelajaran dari Yesus mendekati wanita Samaria, apa yang bisa kita lakukan sekarang yang bisa menjadi sikap kita ketika kita ketemu orang aja kita udah tahu, aduh beda banget ya kita nih gitu kan ya, gimana klopnya sebelum saya menawarkan air kehidupan gitu. Ya. Karena memang ini kita kupas pelan-pelan. Ini kan apa namanya ya, seni ya, seni memenangkan orang ya. Yeah. Seni memenangkan orang atau seni mendalami seseorang. Tapi bukan main psikologi tipu-tipu ya, bukan ya. Tapi ini untuk melihat kira-kira kebutuhannya apa. Kita genuine kok ya ketika ketemu orang. Jadi ketika ada kaitannya dengan misalnya ayat-ayat yang sukar seperti yang dibacakan dalam Matius ya. Nah, termasuk juga ada beberapa bagian di kitab Amsal ya yang menyatakan ada perbedaan ya. Ada situasi yang membuat kita harus katakan ini ya. Nah, ini kan berhubungan dengan apa yang mau kita bagikan kepada orang. Ada orang memang tidak kalau kita bicara dalam konsep sekarang ini, ini bukan waktunya, belum waktunya bagi dia untuk mendengar ya. Jadi kita harus pelan-pelan ya. Katakanlah ada orang yang seperti disebut tadi nama-nama ya, nama hewan-hewan tadi ya. Jangan berikan ini mutiara kepada ini, nanti kamu ya, ada saatnya orang, ya termasuk orang intelektual ya, ketika waktu tidak tepat, kita tidak cocok bicarakan itu ya, next time baru ya. Ada perubahan manusia ya, jadi harus digarap harus dipelajari cara, dan itu yang Yesus lakukan. Dia bukan mau enaknya sih, penting kurikulum selesai ya kan begitu, ndak itu mau terima mau ndak kan begitu. Ada banyak sekarang kan begitu ya, penting saya katakan. Ya, di satu sisi benar, tapi bicara dalam konteks kita sekarang ini, itu yang dipelajari ya. Jadi dan bukankah Alkitab mengatakan juga dalam Amsal bahwa bijaklah orang yang memenangkan hati orang lain. Karena itu penting ya. Ada banyak buku bestseller tentang ini, bagaimana memenangkan orang lain, bagaimana bergaul dengan orang lain dan segala macam. Itu bestseller ya. Karena intinya kita bukan mau memenangkan agenda kita, ya. Kita mau menangkan orang itu untuk kebaikan orang itu, karena barangkali menurut kita dia membutuhkan ini, cuman sekarang dia belum butuh, padahal itu kebutuhannya. Jadi hubungannya dengan pelajaran kemarin ya, mungkin percakapan kedua kali baru bisa gitu kan ya, percakapan pertama belum bisa. Berarti Matius 7 ayat 6 tadi pendeta sudah klarifikasi, tidak diberikan kepada, maksudnya firman Allah tidak diberikan kepada bangsa spesifik pada saat itu, bukan saatnya gitu. Tapi lain kali bisa gitu ya. Menarik. Norman, ada observasi tersendiri dari pelajaran hari ini? Ini sebenarnya saya sudah pertanyaan yang sama tadi sudah dijawab oleh pendeta. Jadi mungkin lebih kepada bahwa memang nggak bisa langsung sekali jalan sih. Emang orang-orang tuh berbeda dan butuh ada step-stepnya gitu loh. Nggak bisa langsung dipaksakan jadi gitu. Jadi ini apa maksudnya, kelihatan ketika Yesus melihat wanita Samaria ini,
kayaknya kalau boleh saya pikirkan dalam pikiran saya ya, tunggu besok atau tunggu next time gua ketemu lu, ya kan? Sekarang kita santai-santai aja dulu. Ingin tahu gitu, kamu butuhnya apa supaya next time bisa saya kasih yang kamu butuhkan ya. Yesus tahu wanita Samaria ini problemnya di rumah tangganya, ya kan? Ketergantungannya dia dengan pria tapi dengan cara yang salah gitu. Nah dari situ yang mau Tuhan tackle istilahnya, tapi kan kita harus ngobrol dulu ya, biar tahu, oh dia rumah tangganya agak bermasalah gitu. Dan jangan pernah lupa bahwa Yesus berusaha untuk membangun bridge ya, membangun jembatan. Iya. Tapi orang ini meruntuhkan. Kita lihat bagaimana mereka berdialog ya. Iya. Yesus mengatakan ya begini dan segala macam. Lalu bilang, bagaimana kamu orang Yahudi? Kan udah bikin perbedaan. Yahudi, saya kan Samaria. Lalu kemudian ketika pada akhirnya Yesus berhasil mengungkapkan siapa dia, dosanya, aibnya. Lalu dia mengaku kan, kau nabi. Kau nabi gitu. Tapi kemudian apa dia bilang? Ini. Jadi dia bikin ini tipikal orang kalau menghindar ya. Dia tahu kebenaran, akhirnya dia ngaku, oh iya benar, pekabaran Advent benar. Tapi kemudian dia bangun apa namanya, theological differences. Jadi katakan, iya kan kalian yang bilang bahwa berbakti di Yerusalem. Jadi kami nggak bisa ikut gitu ya. Jadi kan ini menjadi gap ya, menjadi gap kembali. Yesus berusaha untuk menghancurkan gap, ini orang bangun lagi gap. Karena apa? Sudah disentuh aspek pribadi dia, sesuatu yang mungkin dia jaga ya selama ini supaya dia tidak digosipin dan segala. Tapi ternyata itu terbuka di hadapan Yesus. Nah, yang menariknya adalah dia akhirnya berhasil mendapatkan air hidup yang ditawarkan oleh Yesus kan. Ya. Oke. Puji Tuhan, kita akan lanjut dengan tips-tips bagaimana membangun jembatan yang lebih lanjut setelah yang satu ini. Dalam membangun jembatan persahabatan kepada orang lain, yang saya temukan paling susah, salah satunya adalah kepada orang yang terdekat sebenarnya. Saya banyak punya sepupu yang tidak dalam kebenaran, paling susah mau ngomongin tentang kebenaran itu, karena mereka udah tahu kita siapa, ya kan? Ada yang dari kecil sebenarnya kita ke gereja berbakti, tapi setelah dewasa dia memilih jalan yang lain. Nah itu gimana lah gitu mau membangun jembatannya, ya kan? Dunia mission dari pekabaran Injil ini bisa di tempat yang jauh, bisa juga di tempat yang dekat. Tapi di Fokus Hari Selasa ini berfokus pada mulailah di mana Anda berada. Pendeta dalam pelayanan pendeta ada keluarga yang tidak dalam seiman juga? Oh, ada. Ada ya? Banyak. Susah ya pendeta ya? Itu kira-kira tips melihat cara Yesus membangun jembatan di bagian ini bagaimana pendeta? Ya, sama seperti yang pelajaran ini sebutkan dengan referensi ayat-ayat ya. Iya. Referensi ayat-ayat memberikan kita sesuatu bahwa starting point itu dimulai sekarang. Iya. Dengan apa yang ada pada kita, dengan kapasitas kemampuan kita yang ada sekarang. Dan itu pada akhirnya akan membawa kita kepada tempat yang lebih luas, orang yang lebih banyak, dan mungkin waktu pelayanan yang lebih banyak. Hanya mulai aja sekarang. Ya. Nah, jadi sebelum masuk kepada pengalaman ya, pengalaman pribadi, seperti beberapa referensi ini menyebutkan ya, Yohanes 1 ayat 40 ya. Ini Yohanes sudah memberitahukan kepada Andreas ya. Itu tuh anak domba Allah kira-kira begitu. Itu dia gitu kan. Dia langsung pergi. Dia ikutin langsung kan begitu. Baru Yohanes 6 ayat 5 sampai 11 juga. Andreas segera bertindak. Jadi tidak seperti Filipus yang lebih banyak mikirnya ya. Tanya mengenai kira-kira bagaimana kita bisa beli makanan ya untuk orang ini gitu kan. Filipus kan lebih pintar ya. Dia hitung-hitungan orangnya. Nah, it's not like that kan begitu. Tapi Andreas langsung cari ya. Dan bagaimana itu makanan pada akhirnya bisa dipresent di hadapan Yesus kan membutuhkan sebuah kompromi dengan yang punya makanan. Dan ini anak ya, seorang anak. Bagaimana anak ini bisa dibawa ke hadapan Yesus ya. Lalu demikian juga dengan pasal 12 ayat 20 sampai 26 ya. Filipus ini
Jadi akhirnya lebih suka konsultasi dengan Andreas ketika orang berbahasa Yunani. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Yesus itu bisa berbahasa Yunani. Ya. Jadi ngomong, lalu kemudian dia ngomong kepada Andreas, ini ada orang loh, ini mau bertemu dengan Yesus gini-gini. Kan kalau kita kan lebih banyak mikirnya dulu, nanti adalah masalah language barrier, nanti kira-kira bagaimana, pertanyaanmu apa dulu, kamu ngapain dulu. Tapi Andreas tidak seperti itu, dia lihat, oh butuh ketemu Yesus, ya kalau butuh Yesus, ayo mari. Kan itu kebutuhannya. Jadi nggak mikir-mikir, ini benar nggak ini orang, ini jangan-jangan, ini apa nih, mata-mata dan segala macam. Enggak, dia bawa saja. Jadi inilah yang sebenarnya kita, kita boleh contoh ya, jadi kita lakukan dengan apa yang ada ya. Jadi misalnya katakan ketika bertemu dengan seseorang, katakan di lift, ya say hello. Kita lihat ini lantainya lantai 50, kita sama-sama ke lantai 50. Itu mungkin ada beberapa detik ya. Nah, it's a moment, a moment. Siapa tahu next time nanti turun sama lagi. Tadi pertanyaanmu bagus ya kira-kira gitu. Jadi mulai saja, kapan saja, di mana saja dengan kapasitas kita ya. Karena sebenarnya bukan kita yang mau ditampilkan di sana. Tapi orang ini butuh ketemu dengan orang yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Itu yang kita perkenalkan. Kita hanya saksi. Karena kita juga akan diberkati oleh mengenal Yesus. Masa kita nggak mau bagi berkat? Kira-kira begitu ya. Tuh, tadi saya belajar satu hal bahwa kadang saya mikirnya terlalu banyak, terlalu jauh, sampai takut gitu ya mau memulai pembicaraan. Tapi tadi pendeta bilang, dibicarakan saja, santai gitu ya, apa kebutuhan dia, atau ngobrol basa-basi gitu, namanya juga sama keluarga atau saudara sendiri, kenapa takut gitu ya. Tapi karena kita udah kebayangannya, aduh nanti gimana, diterima atau tidak, akhirnya nggak ngomong sama sekali gitu kan ya. Untuk di sini, atau mungkin boleh saya katakan, saya tidak tahu orang muda apakah pernah merasakan ini. Ada semacam sesuatu yang mendorong-dorong begitu di dalam hati. Waktu kita ketemu dengan orang, kita lihat potensi, tapi kemudian ada yang mendorong-dorong begitu. Don't take for granted. Itu sesuatu. Jangan-jangan Roh Kudus sedang berbicara. Ini momen ini. Bicara. Kadang-kadang memang ada suatu kata yang sepertinya gantung dalam mulut ya. Kita mau lemparkan begitu. Tapi nanti gimana orang ini? Katakan saja. Siapa tahu itu memang Roh Kudus yang sedang mendorong kita untuk mengatakannya. Betul, saya juga pernah ngomong ke orang muda, kadang kita berdoa, Tuhan pakai saya menjadi saksimu. Tapi giliran ketemu orang, atau orang nanya sesuatu, kita takut mau jawab gitu kan. Padahal itu sebenarnya jawaban doa kita, Tuhan udah kasih peluang gitu kan. Tapi kadang kita, aduh takut salah ngomong, atau nanti nggak bisa jawab pertanyaan berikutnya gitu kan. Akhirnya langsung cut, main HP gitu misalnya di busway gitu kan. Padahal bisa ngobrol. Jadi, tanyakan ke diri kita sendiri ya, seberapa siapkah kita menjadi saksi Tuhan. Norman, ada tambahan? Ya mungkin kalau menurut aku malah lebih takut ke feedbacknya sih, kayak responnya apa? Kita melontarkan sesuatu, tapi takut akan nanti feedbacknya nggak enak nih, nanti mempengaruhi hubungan pertemanan nih, nanti A, nanti B, nanti C gitu kan. Nanti jadi aku waktu ini mungkin lebih ke arah situ sih. Padahal ya itu tadi yang dibilang bahwa siapa tahu ini Roh Kudus bekerja nih, ya katakan aja. Nanti toh yang bekerja kan Roh Kudus gitu loh. Kita cuma jadi alat aja untuk menyampaikan. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, bagaimana kalau kita ketemu orang yang sulit nih, ya kan? Kita udah berusaha kasih jawaban yang baik, tapi mentok terus, temboknya tebel banget gitu kan ya, setelah yang satu ini. Ketika kita sudah berusaha untuk menjalin persahabatan, kita sudah tahu dia butuhnya apa, kita mau berusaha memenuhi atau peduli dengan kebutuhan orang tersebut, kadang ada kendala-kendala tersendiri. Kadang orang itu menutup dirinya gitu ya, tidak merespon dari kasih kita. Apa yang bisa kita lakukan? Melihat cerita dari bagaimana Petrus dan Yohanes dan juga Yesus sendiri berhadapan dengan ahli Taurat ya. Kita tahu, keras nih, susah mau tembus. Silakan Norman. Ya, untuk hari Rabu kan aku mungkin akan melihatnya akan lebih kayak gini. Aku pernah ngobrol sama beberapa psikolog gitu kan, mengenai orang yang sakit secara mental gitu kan. Terus ngobrol sama mereka, terus mereka bilang bahwa ya sebenarnya orang-orang yang sakit secara mental ini mereka hanya butuh didengarkan.
Mereka yang butuh didengarkan. Makanya itu kenapa sesi curhatnya sangat panjang kalau ke sekolah kan. Walaupun bayarannya ya agak. Tapi lebih banyak curhatnya ketimbang si psikolognya ngomong gitu loh. Terus aku juga untuk mengimbangi, aku coba ngobrol sama beberapa temen deket aku yang aku tahu memang dia sedang berobat karena sakit mental. Aku tanya sama mereka, nih sebenarnya kebutuhan apa yang paling kamu butuhkan gitu loh. Mereka bilang, saya nggak butuh dijudge, saya hanya butuh didengarkan. Saya cuma butuh didengarkan, saya cuma butuh ada tempat saya bisa cerita. Nah, Yesus adalah orang yang paling, saya bilang ya, orang yang paling hebat kalau berurusan sama orang-orang yang sulit. Sulit dalam artian bahwa bukan hanya seperti ahli Taurat, tapi orang-orang yang tertutup, orang-orang yang tidak bisa terbuka gitu loh. Nah, yang uniknya adalah Yesus ini sendiri adalah pribadi yang sensitif. Kenapa bisa dibilang sensitif? Dia bisa menjangkau orang sampai ke dalam-dalam gitu loh. Seberapa sulit orang ini, seberapa keras pun orang ini, tapi Tuhan tuh mampu menjangkau orang ini sampai ke titik di mana saya tahu kebutuhan kamu itu apa. Kalau di sekolah sahabat kita dibilang bahwa Yesus tuh punya mata. Mata itu di mana ini aja ya, secara bahasa aja ya. Mata itu menunjukkan bahwa dia tuh tahu bahwa setiap orang itu adalah calon orang yang butuh diselamatkan, calon potensial untuk kerajaan Allah, kalau sahabat kita bilang. Setiap orang. Nah, dia juga punya telinga. Telinganya ini digunakan untuk mendengar apa sih yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dan apa yang bisa saya berikan kepada mereka. Kembali, kalau sahabat kita menekankan bahwa gereja itu butuh dua hal itu. Gereja itu butuh mata bahwa setiap orang itu memang calon penghuni kerajaan Allah, tapi juga butuh telinga untuk tahu ketika dia sudah masuk ke dalam kebenaran, untuk tahu orang ini butuhnya apa, kebutuhan dasar dia apa, sehingga bisa dirawat dengan baik. Jadi kalau di sekolah sahabat kita ditekankan lagi nih di paragraf terakhir nih, mintalah supaya Tuhan membuat Anda peka terhadap pelayanan Roh Kudus dalam kehidupan orang lain. Nah, sama seperti psikolog tadi, bahwa yang kita butuhkan adalah selain tahu bahwa dia calon penghuni kerajaan Allah, kita dengar juga. Walaupun itu tidak terbilang, tidak terucap, tapi mendengar apa yang harusnya mereka butuhkan, apa yang paling mereka butuhkan, dan apa yang paling mereka rindukan. Makasih Norman, saya juga nggak mikir ke situ sebenarnya ya. Yang kita tahu mungkin teman-teman lawan bicara kita adalah orang-orang yang mentalnya sehat. Tapi zaman sekarang kita kan nggak tahu mentalnya sehat atau tidak ya. Itu semua kan di dalam ya. Dan bagi mereka juga perlu untuk mendengarkan atau kebutuhan mereka juga perlu dipenuhi gitu ya. Pendeta ada tambahan lain? Ya, dengan referensi yang 3 ini ya. Ada Matius 4, ada Markus 12, ada Lukas 23. Ditanyakan apa persamaannya. Dan ini kemudian menjadi semacam semacam pelajaran yang boleh kita ambil ya, bahwa sama seperti yang Norman katakan tadi, bahwa semua itu kandidat sorga. Nah, tapi bagaimana cara kita menyampaikan itu ya? Karena bukan mau judgmental ya, tapi dunia sekarang kan dipenuhi dengan sumpah serapah ya, dengan fitnah ya, dengan pembusukan atau black campaign di belakang orang ya. Nah, kita sebagai orang yang sudah diminta oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, apa yang keluar dari mulut kita kepada orang lain. Jadi senantiasa katakan kepada orang itu, Allah mengasihimu. Itu kan membuat sebuah perbedaan. Ya. Gantinya ikut saja dengan orang lain. Jadi hanya netral ya, bahasa itu netral. Tidak rohani, tidak juga jahat ya, hanya netral saja. Oh, apa kabar ya, udah, that's all ya. Tapi kita harus tambahi bumbu ya dari mulut kita untuk katakan, kau nggak jauh dari kerajaan sorga. Seperti Yesus katakan, Allah berjanji akan menyelamatkan. Karena memang itu target operasi Tuhan, bukan? Dia sedang berurusan dengan manusia ini agar manusia ini bisa diselamatkan. Dan itu saja bahasanya. Jadi dengan konsep seperti itu dalam pikiran, maka kiranya itu bisa keluar dari mulut kita, dari tingkah laku kita kepada orang lain ya. Bahwa inilah, dan ini membuat impact yang berbeda ya sama sekali. Baik kepada kita maupun orang di sekeliling kita. Ya. Mungkin ya bagi orang muda mungkin agak sedikit agak sedikit jengah ya kalau dikatakan, kamu
kayak pendeta. Ya, Iya. begitu ya. Iya. Karena kita udah biasa. Tapi Iya. itu memprotek kita. Dan misalnya suatu saat kita ada rencana mau berbuat, misalnya berbuat nggak benar ya, kita rasa sungkan. Kenapa? Karena cap itu loh, simbol itu sudah ada pada diri kita bahwa kita ini suka menyampaikan kesan rohani kepada orang lain. Terlindungi bukan? Dengan image yang terbangun bagi kita. Ya. Betul, dan saya rasa ada kok kata-kata lain yang nggak se-awkward itu ya. Iya. misalnya, Benar. misalnya apa? Pasti suatu saat sukses kok. Anak-anak Tuhan sukses, Tuhan mau buat gitu misalnya kan, ada harapan gitu. Kamu nggak sendiri gitu kan ya. Macam-macam lah yang bisa kita katakan. Jadi di hari ini saya belajar menghadapi orang sulit tidak selalu harus kita yang ngomong terus sampai dia lumer gitu temboknya ya. Kadang kita harus dengar, dan saya jadi ngerti kenapa ketika Yesus di pengadilan atau dihadapkan dengan perdebatan teologi, Yesus kadang memilih diam gitu ya. Karena Yesus juga tahu kalau saya ngomong juga nggak masuk gitu ya. Coba saya dengar mereka apa sih, nanti terakhirnya baru bam gitu kan. Yesus kan kadang ngomong terakhir langsung to the point sampai sakit banget itu kan ya, ahli Taurat. Banyak sekali yang bisa kita pelajari. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Nah, tadi di pembahasan hari-hari yang sebelumnya kita sempat berbincang mengenai kadang kita berdoa, Tuhan gunakan saya sebagai alat. Tapi ketika kesempatan itu datang, seringkali kita yang menolaknya, gitu kan ya. Aduh saya nggak siap, aduh saya takut mau ngomong apa, bentar lagi mau turun di halte berikutnya gitu. Jadi waktu itu dipergunakan gantung sebenarnya ya. Dan untuk melihat bagaimana tokoh-tokoh yang ada di Alkitab menggunakan peluang atau kesempatan, kita pertama lihat Rasul Paulus di 2 Korintus 2 ayat 12 dan 13. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Kalau saya jadi Paulus, saya takut nih ya. Tadinya janjian kan kita mau pergi bareng gitu ya ke Makedonia atau ke kota lain. Tapi Titus nggak muncul mungkin karena ada pelayanan tersendiri ya. Tapi Paulus melihat ini sebagai peluang. Oke, daripada saya di kota ini kurang efektif mungkin karena nggak ada teman. Kalau dia lihat ada jalan yang terbuka ke Eropa gitu ya, naik ke atas. Biasanya di Asia kecil mereka punya area misinya. Sekarang ada jalan ke Makedonia, saya mau ke sana. Nah, saya baru ingat nih, waktu saya kuliah di Australia, ada orang lahir di Makedonia. Tapi setelah itu orang tuanya imigrasi ke Australia gitu ya. Kalau saya lihat memang nama-nama mereka persis sama nama-nama di Perjanjian Baru karena mereka orang Makedonia gitu. Lucu sekali orang-orang Makedonia itu, dan baru dari situlah saya ada tuh negara Makedonia tuh emang ada di Eropa gitu. Selama ini kan saya cuma tahu dari Alkitab ya, nggak tahu masih ada atau enggak. Ternyata ada Makedonia, dan saya yakin dia tahu kebenaran pasti karena Paulus. Karena Paulus tidak nungguin Titus ya kan, langsung dia ke Makedonia. Terus yang kedua ada Filipus, yang kalau Paulus naik ke atas, Filipus turun ke bawah ke Afrika, sehingga dia bertemu orang Ethiopia yang sangat menggunakan kesempatan sampai-sampai air sedikit pun dikasih untuk dibaptis. Ayolah ada air gitu kan ya. Nggak ada alasan gitu ya. Aduh saya nggak bisa dibaptis, saya takut laut misalnya, cuma ada laut gitu ya. Aduh saya pengennya kolam renang misalnya gitu. Jadi tidak ada alasan bagi para penginjil ini. Bagaimana dengan kita gitu ya. Kadang kesempatan itu kalau buat saya mentok ketika saya sudah mulai menghakimi diri orang lain nih. Saya sudah berusaha, tapi nggak bisa. Rasanya saya kayak pengen bilang, udah bebal kamu gitu. Tapi nggak langsung ke orangnya gitu ya. Alhamdulillah, bodo amat, neraka dah gitu misalnya gitu kan. Apa yang menjadi tips pendeta sebelum saya ke pemikiran seperti itu? Apa yang bisa saya pikirkan agar pemikiran saya berubah? Tipsnya, boleh pendeta? Ya, memang agak berbeda dengan motif dari pelajaran hari Kamis ya. Kalau motif hari Kamis kan ini pintu kesempatan, pintu kesempatan. Tapi mungkin begini, kita udah upayakan, lalu kemudian kita lihat sepertinya tidak masuk ya cara kita kepada dia. Ya gantinya untuk katakan kau nggak selamat kamu.
Udah menghakimi Karena hanya banget berarti itu kan ya. menandakan bahwa hanya kita satu-satunya jalan. Oh, jangan sampai keliru. Ada banyak jalan yang Tuhan gunakan. Ada banyak instrumen manusia yang bisa Allah gunakan untuk menjangkau seseorang. Jadi gantinya ke sana lebih baik katakan mungkin cara ini atau kesempatan ini sudah selesai bagi saya. Next time mungkin ada cara yang lain atau mungkin orang lain yang digunakan atau mungkin cara lain yang saya gunakan. Kira-kira begitu. Ya, jadi kita balikkan kepada kita. Gantinya kita sebutkan itu menjadi bagian orang itu. Ya. Kira-kira demikian. Betul Ya. juga. Dan apakah ini saat yang tepat untuk menanyakan kepada diri sendiri, apakah saya sudah mati bagi diri gitu ya? Apa kendalanya di saya gitu ya? Ya. Tolong pendeta jelaskan konsep mati bagi diri sendiri dalam kita menjangkau orang lain. Waktu kita menyampaikan sesuatu kepada orang, ini sesuatu yang baik, kabar Injil, keselamatan, dan kemudian orang itu menolak. Jujur sajalah, Ada kita pride, merasa kan? offended itu kitanya atau gimana? Kita. Iya. Kita merasa, jadi harga diri kita itu seperti dikoyak. Artinya kita belum mati. Oleh itu penginjil-penginjil yang kawakan itu ya, bagaimana sudah ditolak begitu. Jadi sampai ada kata-kata begini ya, memang ini penginjil ini muka badak. Kulit badak juga. Kulit badak. Jadi Oke. artinya mereka sudah mati. Bagi mereka no problem ya. Masih bisa senyum ya. Sudah ditolak tuh, masih senyum dia. Ini apaan sih gitu. Jadi akhirnya ya kita salut dengan ya mereka-mereka seperti ini. Nah, itu yang disebut. Jadi kalau dalam penginjilan itu mati kepada diri itu kan berarti kita ini bukan self gratification lagi, bukan sayanya, bukan. Yeah. Tapi saya matikan segala segala keseganan, segala Keuntungan pribadi. ambisi, atau mungkin rasa malu, ditolak. Berapa kali Rasul Paulus katakan, menjadi pekerjaan tidak usah malu. Menjadi pekerjaan tidak usah malu. Emang malu apa? Ya memang malu kan, ditolak lah, gimana. Lalu dikatakan, kamu gak ada apa-apanya. Iya. Ya kira-kira begitu. Itulah ya. Mati bagi diri juga ada tentang waktu, usaha, kesabaran, dan kasih. Dari segala kesusahan yang kita alami ketika kita menjalin hubungan dengan orang lain. Kita akan lanjutkan untuk konklusi dari pelajaran minggu ini. Tetaplah bersama kami. Oke, tiba di hari terakhir pembahasan hari Jumat. Apa nih yang mau ditekankan pendeta ataupun penulis dari Mark Finley ya, penulis dari Sekolah Sahabat Kita mengenai bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain ketika kita memakai hati, mata, dan telinga dari Yesus. Nah, pada akhirnya kita menyadari melalui pandangan Yesus kita melihat bahwa masalahnya bukan terletak pada panen jiwa yang mungkin gagal karena hama gangguan iblis. Melainkan pada para saksi atau para pekerja, yaitu kita sendiri ya. Mata kita itu perlu ditetesi dengan obat mata ilahi agar kita boleh melihat panen jiwa itu seperti Yesus melihat jiwa-jiwa itu. Kalau kita melihat kamu sudah tamat kan begitu. Tapi Yesus melihat ini kandidat sorga ya. Maka mari kita berdoa meminta agar Tuhan mengutus kita untuk penuaian panen jiwa. Saya tertarik dengan ayat hafalan sebenarnya. Nah, kalau kita terjemahkan ini secara literal, kata-kata mengatakan ikutlah aku itu, ini menarik ya. Karena ini tidak agak berbeda ya, bahasa yang digunakan. Yang kalau diterjemahkan secara literal seperti ini. Sini di belakangku. Sini di belakangku. Nah, sering kita dalam bersaksi atau menjangkau jiwa kan justru kita lebih di depan Yesus begitu. Jadi nggak ikut lagi dia gitu. Jadi kita merasa bahwa kita yang punya ladang, kita yang punya panen. Padahal bukan kita sebenarnya. Jadi kita ikut Yesus. Nah, itulah sebabnya memandang orang harus senantiasa melalui bagaimana Yesus memandang. Saya suka dengan pertanyaan yang sering dikumandangkan kepada telinga orang muda, katakan, jika sekiranya Yesus ada di sini, apa kira-kira yang dia buat ya? What would Jesus do? WWJD. Jadi itu menarik, itu menolong kita untuk
selalu mengikuti Yesus. Entahkah kita jadi saksi, entah kita penginjil, entahkah kita hanya anggota biasa. Coba lihat dari cara Yesus memandang orang. Itu akan sangat berbeda. Amin. Ya. Terima kasih. Norman, apa yang berkesan dari pelajaran sekolah sahabat minggu ini? Satu minggu ini sih yang paling berkesan adalah itu tadi, emang pandangan kacamata Yesus itu berbeda sekali dengan apa yang kita lihat selama ini kan. Kalaupun ada yang mau saya ambil tuh bagian ketika Yesus tuh mendengar. Yesus itu adalah seorang pendengar yang sangat baik gitu loh. Saking baiknya, saking bagusnya dia bahkan bisa mendengar apa yang orang itu sangat butuhkan. Gitu sih. Jadi mungkin pelajaran yang aku lebih ke arah coba lebih banyak mengerti orang lain, lebih banyak mendengar orang lain ketimbang mulut terus yang berbicara gitu. Boleh kita berhenti di bagian ini? Apa itu pendeta? Berbeda cara Yesus ya. Kenapa? Iya. Karena dia yang menciptakan kita kan. Iya, benar. Beda sekali pasti ya. Kalau kita kan lain ya, sesama. Iya. Jadi kita jadi baku siku ya. Tapi ini dia menciptakan kita. Jadi dia tahu kan. Sayang kan, kita aja membuat barang misalnya. Orang bilang jelek, jelek sekali. Mana mau kita buang? Ya. Saya yang buat ini, udah setengah mati saya buat barang ini. Artinya membuat mainan ini 3 hari bayangkan. Lalu orang bilang jelek katanya. Udahlah, kalau orang nggak suka yaudah saya simpan aja kan begitu. Tapi sayang rasanya karena saya sudah lakukan sesuatu. Betul. Kalau saya pribadi, kalau saya kan orangnya into details. Saya task oriented. Jadi apa-apa tugas. Tapi ada tipe orang yang a big picture person. Dia lihat secara gedenya, tapi dia nggak bisa kerjain yang kecil-kecil gitu ya. Dalam hal ini saya ditantang untuk melihat potensi ya kan. Yeah. Kadang saya cuma ngelihat, ini susahnya di sini, bisanya di sini. Nggak ngelihat nanti ke depannya gimana gitu kan ya. Kadang ya saya perlu berdoa, belajar Alkitab, minta arahan Tuhan. Tuhan, saya cuma lihatnya 1 meter nih, Tuhan lihatnya 10 meter. Kira-kira bantu saya untuk melihat yang lebih besar itu. Jadi jangan kita menyerah karena kita nggak bisa ya untuk satu jiwa yang mau kita jangkau. Tapi tadi yang pendeta bilang, mungkin bukan di kita nanti akan dipanennya gitu. Yang penting bibitnya sudah kita berikan. Biarlah jadi sukacita orang lain, dan nanti ke depannya kalau kita dengar dia jadi loh, udah aktif loh di gereja gitu kan. Oh ya puji Tuhan gitu ya, udah aktif. Nah, itulah yang menjadi semangat buat kita bahwa ketika kita bertemu dengan orang, bersandarlah kepada Yesus supaya timbul kasih ya, timbul pengertian, timbul kemampuan untuk mengerti sebenarnya dia orang perlunya apa sih, yang kayak tadi Norman bilang ya. Kalau kita tahu dia perlunya apa setelah kita mendengar, pasti gampang lah memenangkan hatinya ya. Karena manusia kan suka diperhatikan, manusia suka kebutuhannya diberikan gitu. Baiklah para sahabat orang muda, kita akan lanjut minggu depan mempelajari, marilah kita jadi orang yang bersosial, mengantarai untuk orang lain melalui doa. Mungkin ada orang yang talentanya nggak one on one gitu, tapi dia behind the scene dia doanya kuat banget ya. Apakah itu teman-teman sekalian? Kita akan lanjut untuk berdiskusi di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.